Yang penting sebenarnya yang harus kita garis bawahi ketika misal ada sekelompok organisasi atau paguyuban atau forum apalah namanya mengusulkan ke depan itu kita punya PJ yang begini, ya sah-sah saja, nggak ada persoalan. Nah, yang paling penting adalah yang diusulkan menjadi PJ itu adalah orang yang betul-betul memahami kondisi real daerah itu sendiri. Punya potensi dia untuk menjadi PJ dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Karena sudah Kenapa? berpengalaman Bang ya. Karena dia sudah tahu persis dan sudah menyelam habis gitu. Sudah basah habis gitu, sudah basah kuyup dia. Jadi kenapa mesti harus mencari dalam tanda kutip yang lain lagi? Itu perspektif saya melihatnya dengan pendekatan objektif. Dalam 1 tahun ke depan, jabatan Gubernur Riau akan diamanahkan kepada seorang PJ atau penjabat untuk membahas itu semua, siapa yang paling potensial untuk kemudian diberi amanah menjadi penjabat Gubernur Riau. Kita akan mengulas bersama tamu kita. Pada kesempatan hari ini kita hadirkan seorang pengamat pemerintahan dan politik juga akademisi, Bang Dr. Aidil Haris. Selamat siang Bang. Siang, alhamdulillah sehat. PJ ini kenapa menjadi perbincangan menarik? Karena memang masanya Cukup panjang Bang ya. cukup panjang ya. Dalam jangka, kalau tidak salah saya, dalam jangka waktu 1 tahun ya maksimal ya. Dan itu kan bisa diperpanjang lagi sesuai dengan keputusan dari Kemendagri kan, Mendagri. Nah, jadi ini mungkin yang hari ini menjadi semacam isu sentral dan menarik dibahas, apalagi menjelang pelaksanaan pilkada gitu. Untuk PJ Gubernur Riau Bang, ini kriteria standar yang harus dipenuhi seperti apa Bang? Kriteria formal lah seperti itu. Untuk Ya itu kan sudah diatur dalam undang-undang ya, bagaimana penentuan PJ itu. Dan kalau nggak salah satu poinnya kan itu harus pejabat yang di posisi eselon 1 kan, eselon 1. Nah di provinsi itu yang eselon 1 kan cuma sekda kan, di birokrat. di birokrat kalau di pemerintahan daerah Provinsi, ya. Nah, di pemerintahan daerah. Nah kenapa muncul nama rektor misalnya kan, Ya. kemarin muncul juga nama rektor Unri, karena posisi rektor itu sejajar dia dengan eselon 1 gitu ya. Dan ya itu sah-sah saja kalau memang itu menjadi usulannya. Nah, kewenangan besar itu sebenarnya kan ada pada presiden dan melalui Mendagri kan. Mereka yang menentukan. Nah, persoalan usul-mengusul ya itu kan ya kalau memang mekanismenya diusulkan dari daerah ya silakan saja. Sehingga ada beberapa kriteria kan. Ada yang usulan versinya gubernur, ada yang usulan versinya DPRD. Mendagri, ada usulan DPRD kan. Nah, dan 3 komponen itu mengusulkan ke Mendagri. Nah, nanti Mendagri yang melakukan ya semacam fit and proper test lah ya terkait dengan usulan yang diberikan oleh masing-masing komponen tadi. Apakah ini sekarang Bang? Sekarang daerah itu diberi kesempatan lah untuk mengusulkan nama-nama untuk menjadi PJ atau PLT situ. PJ Untuk PJ ya, untuk PJ. gubernur. Apakah ini hanya sekedar basa-basi gitu? Basa-basi dari pemerintah pusat, sementara kita tidak tahu juga kriteria nanti dari Kemendagri seperti apa. Ya, tidak ada persoalan sih sebenarnya selagi kriteria itu memang sesuai kan, dan itu kan dilakukan semacam fit and proper test oleh oleh Kemendagri ya. Yang penting sebenarnya yang harus kita garis bawahi ketika misal ada sekelompok organisasi atau paguyuban atau forum apalah namanya mengusulkan ke depan itu kita punya PJ yang begini, ya sah-sah saja, nggak ada persoalan. Nah, yang paling penting adalah yang diusulkan menjadi PJ itu adalah orang yang betul-betul memahami kondisi real daerah itu sendiri. Jangan nanti orang yang dikirim justru orang yang tidak mengetahui kondisi daerah itu sendiri. Dan saya justru lebih yakin dan percaya bahwa
Kemendagri itu kan akan melakukan fit and proper test mana sosok yang memang memungkinkan menjadi PJ. Dan itu kan tidak asal-asalan dan tidak bisa juga melihatnya secara subjektif begitu saja, nggak bisa. Tetap juga mereka akan melihat kriterianya secara objektif. Ini jajaran eselon 1 ya. Di Kemendagri kan banyak eselon 1. Siapa saja bisa saja dia utus. Tetapi kan dia juga harus memberikan pertimbangan sejauh mana kemampuan seseorang itu ketika dia diamanahkan menjadi PJ. Kan tidak serta-merta dengan sikap otoriter pemerintah menunjuk PJ. Sebenarnya sah-sah saja, tapi pemerintah kalau menurut saya tidak bakal berpikir seperti itu. Tetap harus ada kriteria dan orang yang ditempatkan tidak memahami tentang bagaimana proses pemerintahan daerah. Kalau Tuh. dari Riau ada 3 kabarnya Bang yang diusulkan dari DPRD, walaupun tidak disebutkan nama secara gamblang. Pertama tuh Sekda Prop Esek Baryanto, kedua Rektor Undri, Profesor Sri Indarti, ketiga itu adalah Rektor Win, Hairunas Rajab. Hmm. Plus minus menurut Abang di antara orang tiga ini sudah Bang. 3 nama itu Ya, ya. 3 nama ini kabarnya. Ya, masing-masing ya ada plus minus lah ya. Tapi kalau saya, bukan berarti menggiring ya. Kalau saya melihatnya memang kenapa orang banyak antipati gitu ya terhadap SF Haryanto yang pada hari ini Sekda. Karena mungkin track record yang dilihat secara subjektif. Gitu. Sebenarnya kalau kita melepaskan persoalan subjektif ya, atau janganlah kita melihat figur itu dalam konteks pendekatan subjektif, kita melihatnya dengan pendekatan objektif, maka kita akan lebih memahami dan lebih memberikan kewenangan itu pada orang yang memang betul tepat dan memang orang yang betul mengerti tentang pemerintahan daerah itu sendiri. Nah, potensi Sekda ini konteksnya Sekda ya, bukan SF-nya ya, bukan SF Haryanto ya. Sekdanya. Sekda itu karena dia eselon 1 dan punya potensi dia untuk menjadi PJ dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena dia sudah tahu persis dan sudah menyelam habis gitu. Sudah basah habis gitu, sudah basah kuyup dia. Jadi kenapa mesti harus mencari dalam tanda kutip yang lain lagi? Itu perspektif saya melihatnya dengan pendekatan objektif. Ketimbang memilih orang di luar pemerintahan daerah. Atau bisa saja Mendagri menunjuk eselon 1 di kementerian. Karena memang mengerti, terutama bagian direktorat atau di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah lah di Kemendagri. Mana eselon 1 yang layak untuk menjadi PJ gitu. Nama yang Mas sebut tadi, Esek Baryanto, tidak dapat kita pungkiri ada dukungan juga, ada penolakan. Ya itu kan karena kita melihat plus minusnya dengan pendekatan subjektif. Kita tidak bisa melihat atau memberikan rekomendasi dengan pendekatan subjektif. Kalau kita melihatnya dengan pendekatan subjektif, maka semua orang menurut orang tak akan layak. Akan selalu muncul kontroversi. Pilih A, ada juga plus minusnya. Pilih B, ada juga plus minusnya. Dan ada juga kontroversinya. Nah sekarang posisinya jangan kita melihatnya secara subjektif, tapi kita melihatnya secara objektif. Itu menurut pemahaman saya ya. Dan itu juga tidak akan membuat gejolak juga di Kemendagri ketika mereka melakukan semacam fit and proper test di internal mereka kan gitu. Nah, dari 3 usulan masing-masing pihak tadi itu kan menjadi pertimbangan saja kan oleh Kemendagri, bukan menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi ke semuanya kan, tidak kan. Muncul usulan dari kelompok A, muncul usulan itu hanya sebagai pertimbangan mereka ketika mereka melakukan fit and proper test. Nah, gitu kira-kira Bung Wira. Sekarang masuk tahun politik Bang, 1 tahun ke depan tahun politik, pileg, pilpres dan juga pemilihan kepala daerah. Peran PJ gubernur pasti strategis lah untuk mengelola itu semua Bang. Menurut Abang, pemerintah pusat akan sangat hati sekali nih menunjuk PJ ini.
Ya kan Bang? Iya. Kalau salah-salah ya bisa jadi ini juga, jadi kepentingan politik juga. Menurut pandangan Mas seperti apa, Bang? Makanya pemerintah pusat itu dia akan melakukan semacam fit and proper test untuk melihat figur yang mumpuni menjalankan roda pemerintahan sepanjang masa transisi itu. Nah, tentunya ada syaratnya ya. Syaratnya tentu mereka yang diangkat jadi PJ itu tentu tidak boleh terlibat langsung kan dengan aktivitas politiknya gitu. Nggak bisa dia terlibat langsung secara politis. Itu harus harus menjadi pertimbangan tersendiri gitu. Nah, harus ada kriteria lah ya mungkin mungkin di apa jadi pertimbangan bagi Kemendagri. Karena persoalan ini kan penting ini. Ya, Karena terkait di tahun politik ini gejolak konflik itu sangat mudah dipicu gitu. Nah, makanya pemerintah pusat tentu menunjuk orang yang memang betul-betul punya kapasitas yang mumpuni gitu. Jangan sampai tidak punya kapasitas yang mumpuni menjadi PJ kepala daerah atau PJ gubernur. Yang pertama dia kalau menurut ini versi saya ya. Yang pertama sosok itu ya sesuai dengan aturan ya. Kemudian yang kedua secara apa namanya secara objektifnya melalui pendekatan objektif kita juga harus berharap figur PJ itu figur yang apa namanya yang mampu menjaga ruang publik menjadi kondusif apalagi di tahun politik. Jangan dia menciptakan ruang publik yang justru memunculkan konflik. Itu riskan itu. Makanya kita butuh PJ gubernur itu yang banyak aksi, bukan banyak bicara. Karena kalau banyak bicara nanti khawatir kita terpleset ngomongnya. Sehingga kemana-mana nanti larinya. Makanya PJ gubernur ke depan itu selain dia mengetahui kondisi real tentang pelaksanaan program pembangunan daerah dan pemerintahan daerah, dia juga harus mampu menjaga stabilitas politik gitu, selama masa tahun politik itu, selama masa pemilu itu. Itu tantangan terberatnya. Nah, kemudian dia harus mampu menjaga ruang publik sehingga tetap kondusif gitu. Nah, dan potensi itu Bang kira-kira dimiliki tidak oleh pejabat? orang-orang yang berada pada posisi eselon 1 itu mumpuni. Mumpuni. Kita tidak bisa menjustifikasi si A itu nggak mumpuni, si B nggak mumpuni. Mumpuni mereka. Kalau tidak, ngapa mereka diberi jabatan di eselon 1? Artinya mereka menjadi leader itu dia siap. Nah, persoalannya apakah mereka memahami secara praktis? Nah, apa mereka memahami pemerintahan daerah itu secara langsung gitu? Itu kan harus menjadi pertimbangan gitu. Dan ketika ada usul ini, menurut saya berpikir saya positif saja. Ketika misal DPR mengusul 3 nama, saya yakin 2 nama yang dari perguruan tinggi itu merasa ya berpikir positif saja kita ya, merasa ini beban berat juga bagi mereka ketika mereka misalnya diamanahkan. Saya yakin dia tidak serta-merta menerimanya. Karena belum pernah mungkin di birokrasi ya Bang. Ya karena memang bukan persoalan belum pernah ya memang mereka kan birokrat kan. Birokrasi pemerintahan. Di pemerintahan daerah itu kan bukan gawennya mereka gitu. Kecuali mereka memang pernah mengurusin tentang pemerintahan daerah, ya mungkin ada persoalan gitu. Nah, jadi itu mungkin jadi pertimbangan dan saya yakin ketika 3 nama yang diusulkan DPR dari Riau itu ya mungkin 2 orangnya akan legowo mundur selangkah. Nah, lalu diamanahkanlah kepada Sekda misalnya. Dan itu sangat representatif. Itu pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya lebih real, lebih objektif, tidak menggunakan pendekatan subjektif. Nah, kenapa muncul usulan-usulan dari berbagai organisasi segala macam itu ya karena mereka melihatnya pendekatannya subjektif gitu. Sehingga muncul semacam keraguan, muncul semacam hal-hal yang sebenarnya baunya juga bau politis. Nah, jadi hal-hal begitu harusnya dihindari saja gitu. Jangan sampai toh buktinya ketika apa namanya usulan PJ-PJ bupati kabupaten kota lainnya pengalaman seperti di Kampar, kemudian Inhil yang baru-baru ini kan aman-aman saja jalannya kan, dan tidak terlalu banyak sekali
wacana-wacana yang bergulir gitu. Itu yang jadi catatannya. Jangan melihat pada pendekatan subjektif. Kalau melihatnya pada pendekatan subjektif tuh semua orang tuh taunya tak baik aja kan. Nah, tapi coba kita melihat porsinya pada pendekatan yang objektif. SF Haryanto sangat potensial Ya, untuk menjadi PJ. Itu menurut perspektif saya melihat dengan pendekatan objektif. Kemudian siapa lagi yang potensial? Eh, pemerintah dari pusat. dari pemerintah pusat, dari Kementerian Dalam Negeri, itu juga potensi. Tapi kalau yang dari rektor Unri misalnya, dari rektor UIN misalnya, saya agak sedikit apa namanya? Pertimbangan saya tidak sampai sebegitunya gitu. Ya, kecenderungannya potensi yang besar itu justru ada di Pak Sekda atau ada di pusat Kemendagri. gitu. Iya. Biasanya pengalaman yang abang tahu, apa mungkin dari Kemendagri juga menunjuk dari di luar Kemendagri, pejabat Kemendagri, dari Bappenas, gitu. Bisa saja. Bisa saja, kenapa tidak? Bisa saja. Kalau pengalaman yang lalu semasa transisi sebelum Pak Anas dilantik ya, pilkada sebelum 2013. ya 2013 ya, saya lupa. Itu kan langsung Dirjen kan, Dirjen Otonomi Daerah kan, Pak Johan ya, Pak Jo kan, yang jadi PJ Gubernur Riau. Tidak tertutup kemungkinan dan juga tidak tertutup kemungkinan lembaga selain apa di luar Kemendagri levelnya masih tetap di eselon 1 gitu. Harapan abang untuk PJ kita lah, seperti itu mengelola daerah selain tentu pilkada, pilek dan pilpres. Juga kita harapkan bagaimana memperjuangkan Riau di pusat seperti itu. Ya, kalau saya punya beberapa konsep. Pertama, PJ kita ini setidaknya ya dalam jangka waktu yang terbatas mampu melakukan semacam pemulihan lah, atau restorasi sosial ekonomi budaya di Riau. Tujuannya apa? Supaya kondisi sosial budaya kita kondusif. Nah, tidak ada lagi kelompok-kelompok apa? Tidak ada lagi konflik di kelompok-kelompok eh, lintas adat gitu. Apa bukan lintas adat, maksudnya kelompok-kelompok ya yang kemarin ada konflik sedikit-sedikit ya itu bisa dikondusifkan gitu. Tuh. Kemudian bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan inflasi yang tinggi, dia bisa sedikit menekan angka inflasi gitu kan. Nah, itu pertama. Kemudian orientasi kepada pembangunan infrastruktur dalam waktu yang terbatas. Ya, itu kan bisa dikawalnya sehingga orang tidak terlena dengan hal-hal yang berbau politis saja, tetapi juga mengawal proses pelaksanaan pembangunan. Meskipun mungkin sebagian dana kita terkuras dengan pelaksanaan pemilu, pilkada kan, pilpres, tetapi pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Dalam jangka waktu 1 tahun kan itu tidak apa namanya tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa membangun jalan, membangun jembatan, membenahi sekolah, kan tidak tertutup kemungkinan kan. Itu tetap harus jalan. Nah, di masa transisi itu. Kemudian yang saya sebut tadi, mampu menjaga ruang publik yang di tahun politik ini sangat sedikit sensi. Nah, dia tidak, kalau bisa ya tidak banyak ngomong gitu, tapi banyak aksi. Sehingga kalau kita ngomong itu kan orang suka mempelintir segala macam. Nah, sekarang ini banyak aksi saja. Aksi mengamankan jalannya pelaksanaan pemilu, pilkada, pilpres, kemudian aksi melaksanakan program pembangunan daerah itu sangat penting. Kemudian mampu membangun komunikasi politik, karena ini di tahun politik kan. Kalau dia tidak mampu membangun komunikasi politik susah juga. Sementara pembangunan daerah juga harus dilakukan. Pemilu, pilkada, pilpres juga harus dilaksanakan. Jadi dia harus mampu membangun komunikasi politik yang lebih elegan, nah, sehingga tercipta iklim yang cukup baik gitu di Provinsi Riau. Dan yang terpenting itu adalah mengawal masa transisi demokratis ini, sehingga proses pelaksanaan pemilu, pilpres, pilkada itu berjalan secara demokratis. Itu hal yang paling penting kalau menurut saya, menjadi catatan saya untuk PJ 1 tahun ke depan. Baik, terima kasih.